这剑灵天生反骨，我已在他剑识之中，以后你便不必再为此烦。前辈，究竟有何玄机？我下去，那深渊，当年出入仙门之时，性命，这是仙君离世啊！那是。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-129, yang dimana pada cerita sebelumnya perjalanan Walin menuju ke Tide Abyss telah dimulai, yang di tengah perjalanan tersebut Walin pergi bersama dengan kelompok kultivator di Jian. Ya singkat cerita, di Jian ternyata berniat untuk menjebak Walin. Ya singkat cerita, Walin bisa mengakalinya dan sampai pada akhirnya di Jian ditangkap oleh Wang Lin. Dan setelahnya Walin juga berpisah dengan kelompok kultivator tersebut melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan Zoe. Ya singkat cerita, Walin menemukan Zoe yang dijaga oleh segel Ling Tianhuo, dan terjadi pertarungan antara Walin dan juga segel Ling Tianhuo itu, yang sampai pada akhirnya Walin bisa untuk meloloskan diri dari segel itu dan menemukan keberadaan Zoe. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang telah sampai di tempatnya Zoe, dan di sana Walin mencoba untuk membebaskan Zoe, yaitu dengan menghancurkan segel yang mengurung Zoe, tetapi hal tersebut tidak berhasil karena segel itu yang sangat kuat. Dan di sana juga Walin dibuat kaget karena di dalam dari segel pedang Lin Tianhuo mengandung dari kekuatan roh jahat. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja segel pedang Lin Tianhuo yang sebelumnya telah disegel oleh Walin melakukan perlawanan, yang pada akhirnya membuat segel pedang itu bisa terlepas. Dan di sana Walin mendapatkan serangan balik lagi dari segel pedang Lin Tianhuo. Di sana pun Walin mencoba untuk memanggil Zoe agar ia terbangun dan menolong dirinya, yang sambil Walin dipojokkan oleh serangan pedang dari Lin Tianhuo. Yang singkat cerita, Walin berhasil untuk membangunkan Zoe, yang Zoe dengan hanya menggunakan helaan nafas dan juga kekuatan kehendaknya ia mampu untuk menyingkirkan segel dari Lin Tianhuo. Zoe juga dibuat kaget karena ia tidak mengira bahwasanya Walin akan datang untuk menyelamatkan dirinya, dan di sana Zoe juga membantu memulihkan kondisinya Walin menggunakan energi pedangnya. Di sana Walin yang menganalisis segelnya dari Ling Tianhuo menyadari bahwasanya Zoe sengaja untuk tidak melawan dari segel tersebut, yang juga di segel itu adanya kekuatan dari roh jahat yang berasal dari Spirit Demon Land Water. Zoe membenarkan hal tersebut, yang dimana Ling Tianhuo waktu melakukan penyegelan kepada Zoe, Ling Tianhuo bekerja sama dengan Spirit Demon Land Water, yang dimana Spirit Demon Land Water akan membantu Lin Tianhuo untuk menyegel Zoe, yang dimana tujuan dari Spirit Demon Land Water menyegel Zoe adalah untuk mengambil alih tubuhnya Zoe. Dan alasan kenapa Zoe pasrah dengan segel ini karena Zoe yang sudah kehilangan semangat hidupnya setelah merasa kehilangan kekasihnya, yaitu Ting Er ataupun kekasihnya Qing San. Walin pun mengatakan dengan sedih, ternyata hatimu telah mati, jika tahu seperti ini aku tidak akan datang ke sini. Zoe merasa bersalah mendengar hal tersebut. Dan sebagai bentuk tugas terakhirnya Walin pun menyerahkan pagoda giok milik Zoe kembali kepada Zoe, yang Zoe pun menerima pagoda itu dengan penuh kerinduan dengan kekasihnya, yaitu Ting Er. Tetapi Walin memberitahu nama dari perempuan itu bukan Ting Er melainkan Qing Xuan. Walin menjelaskan kalau Qing Xuan merupakan putri dari Kaisar Abadi Qinglin, yang Kaisar Qinglin tersebut diduga masih hidup dan sekarang ia masih bersembunyi di dalam salah satu gua tersembunyi yang berada di negeri Spirit Demon Land ini. Zoe yang mendengar itu seketika ia menjadi sangat gembira dan juga sangat berharap mengenai ayahnya Qing Xuan, yaitu Kaisar Qinglin yang masih hidup, yang jika Kaisar Qinglin masih hidup maka Zoe bisa untuk meminta bantuan kepada Kaisar Qinglin untuk membangunkan Qing Xuan. Walin hanya menjawab itu semua sekarang bergantung pada Zoe, apakah Zoe akan mengambil kesempatan ini atau Zoe tetap akan menyerah. Zoe seketika langsung berubah pikiran, dirinya tidak ingin dilenyapkan oleh segel dari Ling Tianhuo. Ia pun langsung melawan balik segel tersebut dengan kekuatan aura pedangnya, yang dengan kekuatan tersebut ia dengan mudahnya mampu untuk menyingkirkan penyegelan dari Ling Tianhuo.
Dan segel dari pedang Lin Tianhu kembali mencoba untuk melawan Zoe, tetapi Zoe dengan semangatnya ia justru merendahkan segel pedang Lin Tianhu dengan mengatakan hanya dengan segel pedangmu tidak akan mampu untuk mengurungku lagi. Yang lalu pun Zoe melawan segel pedang tersebut yang Zoe bisa menghancurkan segel pedang itu dengan sangat mudah. Dan setelahnya Zoe mengajak kepada Walin untuk keluar dari tempat penyegelan. Yang setelahnya mereka berdua pun keluar dari tempat penyegelan itu. Di sana Zoe meminta kepada Walin untuk menitipkan Ting Er kembali kepada Walin karena ia tidak bisa untuk menyimpan pagoda giok itu dengan sangat baik dengan tubuh jiwa pedangnya. Walin menerima permintaan Zoe, ia pun menyimpan pagoda giok itu kembali ke tempat penyimpanannya. Setelah itu Zoe juga bertanya kepada Walin, apakah dua pedang peri yang dititipkan Zoe kepada Walin masih Walin simpan? Walin menjawab iya. Walin pun mengeluarkan satu pedang peri, yaitu pedang peri Li Guo. Dan kocaknya setelah Li Guo keluar dari sana, ia langsung meminta maaf kepada Zoe karena ia kira pedang peri selama ini yang ia gunakan itu merupakan pedang miliknya Zoe. Jadinya ia langsung meminta maaf kepada Zoe dan menyalahkan bahwasanya ini karena perintah dari si binatang galak yang dimaksudnya adalah Walin. Walin pun merasa jengkel atas perkataan tersebut dan memberikan tatapan pengancam kepada Li Guo yang membuat Li Guo semakin ketakutan. Dan di sana Zoe justru tertarik dengan Li Guo sebagai roh pedangnya Walin karena roh pedangnya Zoe ini sangat unik yang mampu untuk merasakan dirinya yang merupakan roh pedang kuno. Yang Zoe bisa menilai bahwasanya Li Guo bisa juga untuk menerima warisan dari pedang kuno miliknya. Li Guo seketika menjadi sangat gembira ia akan mendapatkan warisan dari roh pedang kuno dan di sana pun Zoe langsung memberikan warisan roh pedang kunonya kepada Li Guo dan sekaligus juga Zoe mengetahui bahwasanya Li Guo ini pernah melakukan pemberontakan kepada Walin. 这剑灵天生凡，我已在他剑识之中，后你便不必再为此烦。 Dan di sini Zoe akan membantu Walin untuk mencegah hal itu tidak akan terjadi lagi, yaitu dengan Zoe yang meninggalkan jejak pedangnya kepada roh pedang Li Guo, yang dimana jejak pedang tersebut akan selalu mengawasi Zoe yang membuat Zoe tidak akan bisa melawan dengan mudah, yang dimana jika Zoe melawan maka warisan pedang yang diberikan oleh Zoe kepada Li Guo akan menjadi serangan balik kepada Li Guo yang bisa sampai menewaskan Li Guo sendiri. Walin pun berterima kasih atas bantuan dari Zoe. Zoe menjawab Walin terlalu cepat berterima kasih, yang lalu pun Zoe melepaskan segel pedang dari pedang peri tersebut yang membuat pedang peri itu sepenuhnya menjadi pedang miliknya Walin, yang artinya pedang peri ini bukan lagi pedang pinjaman tetapi sepenuhnya merupakan pedang milik Walin. Walin seketika merasa sangat berterima kasih dan juga menganggap pemberian ini terlalu mahal untuk dirinya, tetapi Zoe mengakui dirinya memberi kepada Walin karena juga ingin berharap sesuatu kepada Walin, yang dimana Zoe ingin meminta kepada Walin untuk menemukan keberadaan dari Kaisar Qilin, yaitu ayahnya Ting Er ataupun Qing Xuan. Walin tidak keberatan dengan hal tersebut, dirinya akan mencoba untuk mencari keberadaan dari Kaisar Qilin. Karena bagi Zoe sekarang tidak ada lagi hal yang ia cari di dunia ini selain Ting Er saja. Sekaligus Zoe masih ingin memperlihatkan sesuatu kepada Walin yang berada di dalam jurang dari Tide Abyss ini. 还有一份天大的好处送来。 无边潮汐，应是远度的潮汐爆发之时。 Yang lalu pun mereka berdua masuk lebih dalam dari Tide Abyss tersebut. Yang di dalam Tide Abyss itu, Walin merasakan kalau Tide Abyss ini memiliki aura penyedotan yang sangat kuat, yang membuat Walin menduga bahwasanya tempat ini merupakan tempat yang menjadi penyedotan utama pada lautan timur yang berada di dunia luar. Tetapi di tengah perjalanan tersebut, mereka menghadapi sebuah kabut ungu yang dapat menyerap kesadaran. Di sana Zoe langsung membantu Walin, yang dimana ia memberikan tupangan kepada Walin untuk naik ke atas pedangnya, yang sekaligus akan menjadi pelindungnya Walin untuk melewati kabut ungu tersebut. Ya setelahnya pun mereka berdua masuk ke dalam kabut ungu itu dengan aman, yang di dalam perjalanan dari kabut ungu itu Walin melihat adanya roh pedang peri giok, dan harta itulah yang dimaksud oleh Zoe ingin memperlihatkannya kepada Walin sekaligus ingin Walin untuk mengambilnya. Roh pedang peri giok itu semakin tersedot ke dalam dari pusaran tersebut. Walin bersama Zoe langsung mencoba untuk mengejar roh pedang peri giok itu. Yang pada akhirnya Walin berhasil untuk mendapatkannya, dan setelahnya mereka berdua langsung mencoba untuk keluar dari sedotan tersebut, yang untungnya berkat kerjasama Walin menggunakan sungai Daonya bersama dengan Zoe, mereka berdua mampu untuk keluar dari penyedotan itu. Dan di tengah itu tiba-tiba saja lubang tersebut mengaktifkan gulungan hitam milik Walin, yang gulungan hitam itu memunculkan bayangan wanita yang selama ini wanita itu masih menjadi misteri yang tidak diketahui oleh Walin. Yang bayangan wanita itu mencoba untuk memanggil Walin, dan awalnya Walin
semakin terpengaruh oleh suara wanita tersebut yang untungnya adanya Zoe di sana membangunkan kesadaran Walin, membuat Walin pun terbangun. Nah, singkat cerita, mereka telah berhasil keluar dari area penyedotan tersebut. 究竟有何玄机？我下去，那深渊。当年初入仙门之时。 Dan di sana Walin melihat pedang peri giok yang telah ia dapatkan, dan di sini Walin yang melihat pedang peri itu, ia seketika teringat pedang peri ini mirip dengan pedang peri yang pernah ia lihat di sekte Heng Yue. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Zoe memberitahu kepada Walin bahwasanya kabut ungu sekarang semakin menebal di area mereka. Walin pun mengeluarkan kekuatannya sebagai kompas yang karena juga Walin sebelumnya telah menaruh segel di pintu keluar dari wilayah Huiyao, yang segel itu bisa untuk mengarahkan Walin ke pintu keluar dari wilayah Huiyao tersebut. Dan sedangkan di luar dari wilayah Huiyao kita diperlihatkan adanya dua pasangan kultivator yang keluar dari pengasingan mereka. Yang pasangan tersebut laki-lakinya bernama Wang Wei yang berada di ranah dari tahapan kedua yaitu pembersihan Ying, dan satunya lagi merupakan pasangan perempuan bernama Hu Juan yang berada di jasmani Yang. 这是仙君离世啊！那是。 Bahkan saking kuatnya kedua pasangan kultivator tersebut, Bei Luo berada di Sungai Naga ikut khawatir dengan kedua kultivator tersebut yang sampai membuat ia mempercepat penyerapan kekuatannya. Kedua kultivator tersebut mereka pergi ke tempat dari pintu keluar dari Tide Abyss, yang di sana mereka menyadari bahwasanya di Tide Abyss tersebut adanya sebuah segel arai yang telah dipersiapkan oleh orang lain yang dimana itu adalah Wang Lin. Yang di sana Wang Wei ia dibuat kagum dengan segel arai itu karena segel arai itu yang sangat rapi. Ia juga menilai segel arai itu sepertinya telah dibentuk oleh seseorang yang telah melalui pengalaman kehidupan yang sangat dalam, termasuk dengan pengalaman hidup dan mati. Dan di sini ia mengira bahwasanya si pembuat segel ataupun Walin telah menjalani kehidupan sampai 10.000 tahun. Tetapi Hu Juan tidak sependapat dengan Wang Wei, dan di sana pun Wang Wei ingin membuat permainan taruhan dengan Hu Juan, yang dimana ia bertaruh si kultivator arai ataupun Walin telah berkultivasi 10.000 tahun, dan sedangkan Hu Juan bertaruh tidak. Dan di sini ternyata kedua pasangan kultivator ini mereka sedang menunggu keluarnya Tanglan dari Tide Abyss. 说的究竟是我，你这话意有所指。早在我们掐指推演之中，潮汐令牌。 Yang intinya mereka mengetahui kalau mereka yang masuk ke dalam Tide Abyss ini adalah untuk mencari token Tide ataupun token emas yang pernah muncul waktu awal-awal memasuki Spirit Demon Land. Sedangkan di tempat dari rombongan Sekte Pedang Daluo dan juga Tanglan, mereka sekarang mendapatkan serangan besar-besaran dari para nyamuk yang berada di Tide Abyss. Yang para anggota dari Sekte Pedang Daluo mencoba untuk melawan para nyamuk tersebut, sedangkan untuk Tanglan yang mencoba untuk memulihkan kondisi kekuatannya. Yang situasi mereka semakin terpojok karena untuk Tanglan yang mencoba untuk memulihkan kekuatannya, ia juga mengalami kesulitan karena kondisi yang terdesak ini. Tanglan meminta waktu kepada mereka setidaknya 10 tahun itu sudah cukup untuk dirinya melakukan pemulihan. Sedangkan di tempat Walin yang melakukan perjalanan di Tide Abyss, Walin tiba-tiba saja mendapatkan respon yang aneh dari binatang nyamuknya, dan binatang nyamuk tersebut dikeluarkan oleh Walin, dan binatang nyamuk itu langsung memasuki lebih dalam dari kabut ungu itu. Lalu Walin pun meminta bantuan kepada Zoe untuk membantu memberikan untuk melihat apa yang dilakukan oleh binatang nyamuknya. Zoe menerima permintaan itu, ia pun melakukan pemeriksaan di depan mereka, dan di sana ternyata Zoe juga melihat di jalan dari pintu keluar mereka adanya para monster yang menghadang jalan mereka. Tetapi Zoe tidak bisa melihat secara detail karena penghalang dari kabut ungu ini. Yang Zoe juga melihat adanya 6 orang yang memakai pakaian yang familiar bagi Zoe. Walin pun penasaran dan meminta bantuan kepada Zoe untuk meminjamkan penglihatannya. Zoe menerima permintaan tersebut, ia pun memberikan penglihatannya kepada Walin, yang Walin melihatnya langsung memberitahu kalau itu merupakan para anggota dari Sekte Pedang Daluo. Mendengar hal tersebut seketika membuat Zoe menjadi bersemangat karena ia melihat para anggota dari murid Sekte Pedang Daluo yaitu muridnya Lin Tianhu sekarang sedang mengalami kemalangan, yaitu mendapatkan serbuan dari para binatang nyamuk. Dan untuk sekarang juga Zoe tidak berniat untuk balas dendam kepada mereka, dan Zoe bertanya apakah mereka sekarang harus berfokus untuk melakukan perjalanan keluar
dari Ted Abyss ini. Tetapi Walin di sini ia justru berpikir mengenai kabut ungu ini sepertinya adanya hubungannya dengan token emas, yaitu untuk bisa menemukan lokasi dari Kaisar Qinlin. Yang Walin juga bisa menilai kalau Tang Lan kemungkinan juga memiliki tujuannya sama, yaitu mendapatkan token emas. Walin pun memberitahu kepada Zoe bahwasanya kabut ungu ini kemungkinan besar merupakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan token emas yang bisa untuk membantu mereka menemukan keberadaan dari ayahnya Qing Xuan. Zoe yang mendengar itu seketika ia setuju, ia mau untuk menelusuri kabut ungu ini untuk mencari keberadaan dari token emas. Yang Zoe pun mengajak kepada Walin apakah mereka akan masuk bersama-sama. Tetapi Walin memiliki cara yang lain, yang dimana Walin meminta kepada Zoe untuk menjadi pelindung bayang-bayangannya. Zoe menerima hal tersebut dan setelahnya pun kita berpindah ke tempat dari POV-nya Tang Lan dan juga para anggota dari sekte pedang Daluo. Di sana mereka merasakan keberadaan dari sosok orang yang datang ke tempat mereka dan Tang Lan mencoba untuk memeriksa keberadaan tersebut, tetapi ia seketika malah mendapatkan tekanan dari keberadaan itu yang berasal dari kekuatan Zoe. Dan setelahnya pun Walin muncul di sana, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan untuk kelanjutannya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你这剑灵天生反骨，我已在他剑识之中，后你便不必再为此烦。前辈。